Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yofa Oriza, CGP dari SMPN 6 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, hari ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Lubuk Alung dengan Ibu Indrawati SPG. Ya, dengan Ibu Indrawati SPG. Nah, hari ini kami akan melakukan satu wawancara. Dalam ini adalah tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Baiklah, kita langsung saja ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya dan mau berbagi pengalaman yang saya. Iya, sama-sama ya Pak. Oke Ibu. Baiklah, selama Ibu mengajar menjadi kepala sekolah di SDN di 11 Lubuk Alung itu udah berapa lama Ibu? Dari bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang pindahan dari SD 206 Lubang. Oh iya, sebelumnya Ibu menjabat di SD 06 Lubang. Berarti kalau untuk pengalaman Ibu dengan berbagai hal di sekolah tentu sudah banyak ya Bu ya. Belum, baru 2 periode. Jadi Tapi- kepala sekolahnya baru 2 Oh iya, periode baru semenjak tahun 2020. Ya. Waktu itu apa namanya, corona. Ah iya. Corona. Tapi Maretnya corona, corona. Januarinya ibu dilantik, terus Maretnya corona. Disambut dengan corona Ibu ya. Tapi walaupun begitu justru banyak hal juga yang sudah Ibu alami tentunya. Kira-kira ada tidak Bu yang Ibu temui berupa mungkin itu masalah atau kasus yang pernah Ibu temui? Boleh Ibu ceritakan bagi kepada kami itu di sekolah mana boleh atau 1 tahun belakangan di sini kira-kira ada tidak kasus yang pernah Ibu alami dengan keluarga sekolah atau anak mungkin Bu? Kira-kira ada nggak ya? Mengenai kasus Kasus masalah tidak akan terlepas di sekolah itu, karena namanya kita bergelimpang dengan siswa. ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang dialami di sekolah. Contohnya mengenai siswa yang tidak mampu. Contohnya di sekolah itu kan ada diwajibkan berpakaian, misalnya mulai dari Senin, seragam sekolah mulai dari Senin sampai Sabtu itu kan beda-beda. Misalnya Senin pakaian kelengkapan pacaran, sampai Sabtu ada pakaian yang telah ditentukan sekolah masing-masing. Jadi ada beberapa siswa yang tidak pakai pakaian seragam. Setelah ditanya karena keadaan orang tuanya, keadaan ekonomi, karena uang orang tuanya tidak ada, jadi anak tersebut tidak bisa melengkapi sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kami dari sekolah menyarankan 1 kali, tapi belum juga dibeli, kemudian dicoba dimasukkan ke dana PIP yang Beasiswa bantuan ya, Bu, ya. beasiswa. Kadangkala setelah terima beasiswanya ada juga orang tua tidak membelikan pakaiannya Pak. Iya. Jadi Tidak setelah sesuai dengan tujuan beasiswa itu sendiri mungkin Ibu ya. tidak sesuai dengan beasiswa. Jadi setelah kami telusuri, jadi uangnya itu maklumlah keadaan ekonomi orang tuanya juga tidak mampu. Jadi uang tersebut dibelikan ke bahan pokok Oh, untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari.
Jadi kami pihak sekolah ada berupa apa lagi bantuan, dari bantuan misalnya dibelikan baju seragam sekolahnya. Berarti itu suatu hal yang apa ya, dari segi nurani kita juga melihat hal seperti itu. Itu sudah merupakan suatu kasus ya, suatu dilema mungkin ya Bu ya. Tapi itu dananya bukan dari dana bos, tapi itu dari apalah namanya, inspirasi kita sendiri gitu ya, dari uang misalnya, atau selama ini kita kurang-kurang melakukan zakat mungkin terlupakan, bukan dilupakan, tapi terlupakan. Aku bilang mungkin waktu anak sekolah kita akan banyak juga membutuhkan uang, jadi dianggaplah itu suatu pemberian, mungkin dianggaplah zakat gitu. Zakat itu yang belum dikeluarkan, secara tidak langsung kita diingatkan ya Bu ya. Oke, baik, berarti dari kasus demi kasus itu kan banyak ya Bu ya. Jadi dari beberapa kasus itu rasanya gitu ya Bu, ada nggak ini bisa tidak Ibu mengkategorikannya ini kasusnya ini termasuk dilema etika atau berupa bujukan moral? Kira-kira Ibu bisa tidak mengidentifikasi atau mengelompokkannya itu dari kasus-kasus yang begitu? Kasus-kasus yang dialami di SD ini, iya, bisa tidak Ibu mengidentifikasi kalau kasus yang seperti tadi itu merupakan mungkin dilema etika? Kalau di lain hal mungkin adakah yang berupa bujukan moral? kalau dilihat di segi yang Ibu ceritakan tadi, bisa jadi termasuk dilema etika. Apa yang dilema etikanya? Karena suatu bantuan tadi berarti orang tuanya tidak mengerti apa arti pendidikan, kurang paham yang didulukan bukan pendidikan, padahal pemerintah sudah membantu untuk kebutuhan anak, tapi orang tuanya ada yang tidak mengerti. Kita tidak tahu juga apakah kasus di rumahnya, apakah itu memang benar, ekonominya tidak mampu, kita kan tidak tahu juga ya Bu Pak. Jadi kalau dibilang moral, bujukan moral kan termasuk juga bujukan moral orang tua tadi. Berarti dia tidak mendahulukan kepentingan anaknya dan pendidikannya. Termasuk juga istilahnya apa namanya itu, etikanya. Baik, berarti Ibu dalam Ibu menjalankan ini ada suatu masalah. Jadi masalah itu harus kita putuskan. Seperti ada satu masalah yang dikatakan tadi, mungkin itu adalah dilema etika. Lalu Ibu harus memutuskan, harus mengambil satu tindakan atau keputusan. Lalu dalam hal itu bagaimana Ibu kira-kira menjalankan pengambilan keputusan itu, di mana ada sesuatu yang sama-sama benar gitu. Ada satu masalah dia sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan? Mengambil keputusan, awalnya kita itu kan ditanya dulu ke siswa, terus setelah ditanya siswa dibawa ke kantor, terus kita tanya sama guru kelasnya. Wali kelasnya. Wali kelas, guru kelas. Kalau di SD kan tanggung jawabnya guru kelas, istilahnya yang lebih banyak mengetahui keadaan siswa, bagaimana siswa tersebut dalam belajar, bagaimana keadaan ekonominya. Itu cenderung yang tahu itu adik kelas, pasti yang tahu dulu guru kelas. Jadi setelah adanya kasus seperti itu, Ibu tahunya dari guru kelasnya atau dari operator sekolah. Karena yang operator sekolah kita di sini
dia juga rumahnya dekat di sekolah sini, otomatis bagaimana keadaan orang tua di sini. Dia mengetahui kondisi. Kemudian guru di sini juga banyak orang sini, putra daerah, jadi dia bagaimana keadaan ekonomi orang tersebut dia banyak sedikitnya tahu juga. Kalau tidak, mengapa kita tahu bahwa uang tadi itu tidak dibelikan ke bajunya, jadi dia tahu bagaimana keadaan ekonomi orang. Jadi dimusyawarahkan dengan guru, terus bagaimana jalan keluarnya dimusyawarahkan dengan guru. Apa tindakan yang akan diambil, itu kita beri bantuan tadi. Kita putuskan ya Bu ya yang terbaik untuk anak dan untuk yang sekolah. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, berarti untuk langkah-langkah. Semua masalah, semua kemajuan di sekolah ini pasti Ibu pasti musyawarah dulu dengan guru. Dan sering sekali Ibu bertanya sama guru pagi-pagi, briefing pagi, ada enggak masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, atau bagaimana. Kadang-kadang kan dalam berbaris itu kan nampak ini kok pakaian anak ini begini, kok anak ini kurang semangat, kok anak ini sepatunya begini, ini kok anak ini terlambat. Pasti pagi itu sambil anak-anak salaman, kegiatan rutin kami, anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas kan salaman dulu, berbaris di kelas, salaman dulu, terus dilanjutkan dengan guru, sama guru salam semua sama kepala sekolah. Terus sebelum masuk kelas Ibu sering briefing sambil berdiri aja briefingnya. Anak itu kenapa kok begitu? Iya. Itu anak kelas 3 Bu Sri Salmi, kenapa anaknya besar? Senang dia. Jadi lihat kondisi anak langsung ditanya. Iya. Kadang-kadang kalau tidak ditanyakan Bu Bapak, kadang maklumlah, kadang nanti kita pekerjaan lain udah ada lagi lupa gitu. Oh iya, kalau tidak langsung tidak langsung. Jadi kalau masalahnya serius baru dibicarakan bersama guru. Cuma diadakan briefing semuanya. Iya. Jadi itu maksudnya Bu, ada jadwal tertentu itu dalam penyelesaian masalah itu berarti atau bagaimana? Kalau ada Ibu katakan tadi kalau ada sesuatu, apakah ada jadwal khusus Ibu menyelesaikan suatu masalah itu? Mengenai jadwal, kalau kita bicara mengenai jadwal, tidak ada dikhususkan. Cuma apabila terjadi masalah, secepatnya, kalau mungkin setelah anak pulang sekolah, secepatnya, apalagi kita pulang sekarang dalam aplikasi Sikap sudah Senin sampai Kamis, kita pulang jam 3 sampai Sabtu, kecuali Jumat jam 3 kita pulang. Jadi kan waktu lebih lama kita menyelesaikan masalah sama guru-guru, karena siswa di sini sebenarnya kalau di dalam kurikulum 2013 belajar itu kan sampai jam 12. Tapi kita di sini dilebihkan setengah jam. Pulang kita di sini di SD 11 ini jam setengah 1, 12.30, guna untuk kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran yang belum sampai, mengejar ke pelajaran yang tertinggal. Jadi habis itu guru istirahat. Kalau ada masalah di sekolah ini kami selesaikan secepatnya. Kadang-kadang masalah pada hari itu diselesaikan setelah anak pulang sekolah. Secepatnya. Luar biasa, berarti kebijakan Ibu, kebijakan di sekolah itu menambah 30 menit sebenarnya tidak panjang, tapi apa yang Ibu lakukan itu sangat-sangat luar biasa dampaknya dan bermanfaat dan tujuannya luar biasa Ibu.
Baik, lalu Ibu kira-kira nih Bu dalam menangani kasus pembuat tulisan, Ibu mengalami tantangan tidak melakukan hal mengambil satu keputusan? Kira-kira tantangan Ibu ada tidak untuk menjalani kasus dilematika sampai mengalami itu sendiri? Mengenai tantangan pasti ada. Masalahnya bukan di sekolah, tapi masalahnya ke orang tua. Kadang-kadang apa yang kita bilang mengenai anaknya, kadang-kadang orang tua itu tidak mengerti. Dia tidak menyadari anaknya mempunyai kekurangan lah gitu. Misalnya di segi belajar, misalnya Bu dibilang sama wali kelasnya anak itu sering tidak buat PR misalnya. Ini lain kasus lagi ya Bu, Iya, nggak bukan apa-apa, yang Bu. tadi. Nggak apa-apa kan kasus kita. Ada Bu, ada buat PR tiap hari nak saya buat PR Bu. Ada buat PR, bukan masalah. Jadi misalnya kalau sudah 3 kali tidak buat PR, kebiasaan Ibu tuh anak disuruh ke tempat Ibu, guru kelas harus punya bukti buku kasus. Jadi kapan anak tidak buat PR, catat. Berarti ini bisa jadi kekuatan kita ya Bu. Catat tanggal berapa, hari apa bidang studinya, tidak buat PR. Jadi tanda tangan sama anak tersebut. Jadi nanti udah 3 kali baru sama Ibu nasihati, kemudian ditanya lagi ke guru kelasnya, dipulang ke guru kelasnya. Kalau masih ada lagi tidak buat PR baru dipanggil orang tuanya. Jadi orang tua tersebut ada yang tidak menyadari anaknya seperti itu. Kemudian mengenai membaca di kelas 1-2, katanya anaknya sudah pintar membaca di rumah, nyatanya di sekolah tidak pandai membaca, dia juga tidak menyadari. Nah, jadi adalah kendalanya misalnya, ada Bu pandai Bu, artinya kan dia apa namanya tuh, suatu hambatan bagi kami di sini. Jadi tantangan. Jadi artinya entah anak ini dicoba membaca di rumah, entah tidak tahu juga kita kan. Artinya kalau dia tidak pandai membaca, anaknya dibilang pandai, artinya tidak pernah anak itu ditanya di rumah. Anaknya tidak buat PR, katanya buat PR, berarti kurang awasi anaknya di rumah. Berarti tantangan-tantangan seperti itu kan sudah Ibu lalui. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, itu Ibu sudah mencoba untuk bekerja sama dengan para guru. Nah, selain dengan guru, Ibu ada tidak kira-kira faktor lain atau yang selama ini gitu kan yang membantu Ibu, atau adakah orang lain yang membantu Ibu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan selama ini? Mengambil keputusan pihak lainnya cuma kita di sekolah ini aja. Ibu dengan guru, dengan tendik. Kalau pihak luar, kalau suatu terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan, baru Ibu pergi itu, istilahnya wakil masyarakat kita kan ada komite. Baru disampaikan ke komite apa masalah yang terjadi. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan di sekolah, baru Ibu melibatkan pihak komite. Tapi selama ini kasus-kasus yang dialami di sekolah belum pernah Ibu sampai ke komite. Tapi jalannya itu kalau nyampang nggak bisa. Iya, berarti langkahnya seperti itu. Berarti alhamdulillah selama ini apapun kasus Ibu dengan majelis guru dan stakeholder di sekolah alhamdulillah bisa menyelesaikan
Allah. Sehingga komite pun belum kita butuhkan ya semoga Artinya seperti itu Bu Numpang. Iya. Segala sesuatu masalah yang kita hadapi di sekolah, kendala-kendala apa saja yang kita hadapi di sekolah, kalau kita mau berbagi dengan guru dan insya Allah selalu ada semua masalah itu selesai. Tapi kalau kita sendiri yang itu, kita emban sendiri aja, iya, kita hadapi sendiri saja. mungkin susah kita mencari solusi dalam keluarga. Jadi segala sesuatu di sekolah ini atau kemajuan sekolah ini tidak bisa oleh kepala sekolah saja. Pasti ada bantuan guru, Kerjasama. siswa, kerjasama dengan warga sekolah semuanya. Iya, berarti jelas sekali Bu di sini Ibu menciptakan satu kekompakan gitu sebenarnya. Jadi kolaborasinya di sini sangat baik. Ada rasa saling membutuhkan, keterkaitan, keterbukaan ya Bu. Yes. Alhamdulillah. Lalu Ibu di antara banyak hal lah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, banyak langkah-langkahnya Ibu lakukan atau trik-triknya. Menurut Ibu yang Ibu anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus Brema itu apa Bu? Yang Ibu anggap efektif untuk pengambilan keputusan gitu? Cara yang paling Maksud efektif. efektifnya itu apa? Efektif maksudnya di sini mungkin Ibu menganggap kalau seperti tadi kan kalau ada satu kasus Ibu akan langsung bersama guru berkolaborasi yang mungkin seperti itu. Ibu mungkin ya, apakah hal itu yang Ibu anggap efektif jika ada satu permasalahan gitu? Tentu Itu berarti yang tentu itu jalan keluar sama ibu. Udah ibu coba menyelesaikannya, sudah briefing, diadakan rapat dengan guru, musyawarah dengan guru, dan minta pendapat semuanya warga sekolah. Baru kita bisa menyelesaikan sebuah kasus. Ibu tidak pernah menyelesaikan sebuah kasus itu, ibu mengambil keputusan sendiri. Pasti ibu lemparkan dulu ke sama guru, tendik. ya, dan itu memang sudah terbukti efektif menyelesaikan segala permasalahan. Sangat yang ada di efektif. sini. Alhamdulillah. Baik Bu, ini kita sudah sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Oke, jadi dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan? Oke. Jadi pengalaman yang kita petik artinya kita di sekolah itu kan sebuah apa namanya, kita angkat sebuah rumah kita. Jadi apapun masalah, baik itu datang dari murid, dari siswa, dari orang tua, dari guru, dari tendik, segala sesuatu itu kalau kita selesaikan dengan musyawarah, berkolaborasi sama warga sekolah, baik itu guru, komite sekolah, penjaga sekolah juga ibu libatkan. Semuanya itu tidak ada halangan, pasti berjalan lancar, pasti akan menemukan suatu titik masalah tersebut penyelesaian. Menemukan satu solusi Bu ya. Baiklah, berarti memang di sini Ibu pribadi Bu merasa mendapatkan hal-hal baru dari pengalaman Ibu, juga mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Ibu terlihat di sini kekompakan, dan Ibu memang mengajak seperti di sini ada rasa kekeluargaan, rasa saling. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya sebenarnya semua pertanyaan sudah tersampaikan, dan jawaban Ibu juga luar biasa, sangat-sangat menginspirasi juga bagi Ibu pribadi. Iya, itu baru apalah itu yang ibu jawab tadi itu memang sudah terjadi di sekolah ini. Iya, itu yang kami Jadi harapkan. iya, memang sudah terjadi seperti itu. Makanya
Kalau mengenai pengalaman baru berapa lah, 3 tahun baru. Cuma kebanyakan pengalaman tersebut juga kita dapat dari waktu kita jadi guru juga. Jadi sambung menyambung sampai jadi kepala sekolah. Jadi di saat ibu jadi kepala sekolah, ibu memahami Iya. sekali psikologis seorang guru ya bu. Jadi dengan modal itu juga ibu bisa untuk berkolaborasi, bekerja sama dan memahami situasi di sekolah. Karena dibanding kita jadi kepala sekolah, kali lebih lama kita jadi guru dulu Pak. Jadi guru sudah berapa? 20 tahun. Jadi kepala sekolahnya 3 tahun. Iya, tapi luar biasa ibu. Dari modal 20 tahun selama 3 tahun, apapun kasus, apapun masalah bisa ibu selesaikan dengan baik. Nah, baik ibu, sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Yopa. Iya. Ibu lagi ada waktu? Oh, saya sekarang sedang santai. Silahkan Bu Yopa. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti pembicaraan kita yang tadi ya Bu ya. Saya meminta waktu untuk mewawancara Ibu, boleh ya? Boleh. Iya, Kenapa alhamdulillah. Makasih banyak Ibu. Dan ini terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke. Nah, dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 31 Iya. dalam kegiatan calon guru penggerak Ibu. Iya. Oke Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Oke, silahkan. Oke Ibu, selama Ibu menjadi pemimpin kepala sekolah di SMPN 6 Lubuk Alung ini, kira-kira Ibu menemui ya kasus-kasus yang telah terjadi selama ini di sekolah kita? Wah, ada banyak kasus-kasusnya. Ada kasusnya yang merupakan dilema etika, ada juga yang rujukan moral. Oh iya, tepat sekali Bu, karena yang ingin saya tanyakan di sini itu bagaimana Bu cara Ibu mengidentifikasi mana yang kasus dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral seperti itu Ibu. Di sini saya mengelompokkannya bahwa kalau kasus-kasus itu merupakan benar lawan benar, itu saya kelompokkan di dilema etika. Sementara kalau kasus itu benar lawan salah yang merujuk kepada hukum, itu rujukan moral. Oke, berarti untuk mengidentifikasinya itu cukup itu ya Bu ya, cukup mengelompokkannya dua saja. Iya, dengan dua cara. Satu cara itu benar lawan benar. Itu saya kelompokkan ke dilema etika. Sedangkan salah, benar lawan salah itu rujukan moral. Itu berbentuk adanya ke hukum, karena hukum itu. Oke, baik. Lalu bagaimana Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terutama untuk kasus-kasus yang seperti Ibu sampaikan tadi, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini kalau kasus itu ada, dia misalnya benar sama benar, itu kita rundingkan dengan wakil kepala sekolah, dengan guru bidang studi, kemudian dengan kami panggil orang tua ke sekolah ini, kemudian juga dengan cara berunding dengan komite apa yang bisa kita lakukan untuk masalah-masalah itu, apalagi benar lawan benar. Nah itu ya. Tapi kalau sudah melalui hukum gitu yang merujukan moral, itu kita minta kepada yang berwajib. Contohnya mungkin Pampres gitu. Dan apakah untuk khusus bujukan moral ini Bu, cukup menarik bagian ini, apakah itu pernah terjadi di sekolah kita? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Oh belum. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oh ya, amin amin. Baik, berarti mungkin selama ini lebih ke etika, dilema etika ya. Baik, kalau begitu Bu, dalam hal itu langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama saya kumpulkan informasi dari semua guru bidang studi, dari wali kelas, dari wakil, kemudian setelah itu kita lihat
apa permasalahan yang sebenarnya itu. Kita tidak menunda-nunda waktu untuk pemecahan masalahnya ini. Kita langsung setelah tahu masalahnya ini, kita kumpulkan beberapa fakta yang mendukung tentang permasalahan itu, kita langsung memberikan tindakan segera gitu. Oke, berarti prosedurnya Ibu mulai dulu ya dari Guru bidang studi, wali kelas, guru BK, nah, kemudian seluruh stockholder yang ada di sekolah lah. Oh ya, stakeholder ya. Oke, lalu apa saja Bu yang selama ini berdasarkan pengalaman Ibu kan, apa saja hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Dalam kasus dilema etika yang paling saya anggap efektif yaitu saya tuh tidak suka menunda-nunda permasalahan, itu menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya anggap kalau ada masalah itu langsung segera kita atasi. Kemudian kita persiapkan dengan matang supaya kita tidak maju kena, tidak mundur kena. Kita harus mempertimbangkan dengan matang permasalahan ini supaya nanti sama-sama menguntungkan baik terhadap permasalahan itu. Kita contohkan kepada siswa aja ya, apakah terhadap siswa ataupun permasalahan-permasalahan lain. Jadi kita selesaikan dengan sesegera mungkin gitu. Oh gitu. Jadi efektif rasanya kalau segera gitu, kekinian lah gitu, sesegera mungkin, tidak menunda-nunda waktu gitu. Oke, berarti kalau Ibu tidak menunda waktu, apakah itu artinya itu ada jadwal tertentu atau bagaimana Ibu dalam menyelesaikan satu kasus dilema etika ini? Kalau jadwal sih tidak punya, karena kalau dilema etika itu kita kan tidak sifatnya insidental. Jika ada masalah langsung kita sesegera mungkin, sifatnya kekinian gitu. Nggak kita jadwal. Kalau kita buat jadwalnya berarti kita memprogramkan masalah dilema itu. Jadi sekarang setiap ada kasus atau dilema yang terjadi, yang apalagi yang menyangkut dengan dilema etika, itu kita langsung sesegera mungkin aja gitu. Jadi kita tidak punya jadwal yang khusus untuk mengenai gitu. Oh iya, maksudnya kita tidak butuh dulu, oh ini ada masalah, langsung ayo kita rapat dulu, sementara ini masalah sesegera mungkin harus iya, kalau butuh dirapatkan segera kita rapatkan. Ya berarti lihat masalahnya lalu tanggap langsung mengambil keputusannya. Iya, oke, tindakan untuk menyelesaikan persoalan gitu ya Bu ya. Iya. Oke, lalu dalam hal itu ada nggak Bu rasanya yang menjadi suatu tantangan Ibu dalam Ibu mengambil keputusan tersebut? Tantangannya sih ada juga, yang mana orang tua dipanggil, misalnya kalau masalah dilema etika, orang tua dipanggil ke sekolah, dia nggak datang. Ini kan dilema bagi kita, tantangan bagi kita. Bagaimana suatu permasalahan itu bisa kita atasi dengan sesegera mungkin kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi dengan baik. Nah, contoh unsurnya di sana ada orang tuanya, tapi orang tua itu sendiri tidak datang. Jadi kan tidak bisa juga dilema tadi kita selesaikan dengan tepat, dengan cepat dan sesegera mungkin. Iya, betul ya Bu ya. Bagaimana kita mau menyelesaikan sedangkan pihak yang harus kita bawa tuh benar tidak ada datang. Gimana kita akan menyelesaikan itu, kendala yang paling utama yang kita temui di sini. Oke, kalau itu kendala sekarang apa kira-kira Bu? Ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini justru mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Faktor utama yang paling banyak membantu saya dalam mengambil keputusan dalam dilema ini, yaitu dilema etika ini, yaitu kekompakan, kerjasama yang baik di antara stockholder tadi. Jadi kalau kerjasama udah ada, kata sepakat udah ada di antara stockholder, maka bisa kita lakukan dengan tepat keputusan tadi kita ambil. Berarti kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang baik sesamanya, baik guru bidang studi, wali kelas, guru BK, wakil, terutama orang tua tadi. Berarti kerjasama juga ya. Oke, nah lalu dari semua hal nih Bu yang telah Ibu sampaikan, dan ini merupakan pertanyaan penutup ya Bu ya.
Pembelajaran apa Bu yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini di sekolah? Pembelajaran di sini yang sangat berharga sekali bagi saya ya, terutama di SMP 6 nih ya, itu adanya kekompakan yang baik sesama guru, sesama wali kelas, adanya komunikasi timbal balik. Nah, di sini pembelajaran yang amat berharga bagi saya itu tuh. Kemudian adanya kerjasama dengan wakil, dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Itu pembelajaran yang amat berharga bagi saya. Luar biasa. Di sini terlihat sekali ya, Ibu sangat-sangat bisa menjadi pemimpin dan Ibu bisa berkolaborasi mengayomi seluruh bawahan dengan baik. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang Ibu berikan serta pengalaman-pengalaman yang luar biasa, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi saya dan mungkin teman-teman lainnya nanti yang akan mendengarkan wawancara kita. Oke, terima kasih Ibu. Kalau gitu saya pamit ya Ibu. Iya, Makasih, terima kasih Ibu. kembali, sama-sama terima kasihnya. Sampai Iya. jumpa Bu Ilpa. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.